kepadamu Tuhan, Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk beribadah di sore hari ini, memuji, memuliakan, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Dan biarlah semua puji-pujian penyembahan kami ini menyenangkan hati-Mu, dan tiba saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami memohon pengurapan baru Engkau berikan kepada kami, seluruh jemaat-jemaat, bahkan pemirsa yang ada di rumah, yang sedang mengikuti dan yang akan mengikuti dan yang sedang menonton, bahkan yang akan mengikutinya terus-menerus. Kami serahkan dalam kuasa-Mu, dalam perlindungan-Mu seluruhnya Tuhan. Dimanapun berada, tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Malaikat-Mu berpasukan mengagari kami, dan tembok berapi Allah dari surga mengadili kami. Dan segala pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu di dunia yang gelap, dan roh jahat di udara, dalam bentuk apapun mereka, panah-panah api, si jahat, santet, dan mantra-mantra sihir, dunia orang mati, dunia kecelakaan, dunia maut, pencuri, pembunuh, pembinasa, perampok, pencuri, penipu, pembohong, penyesat, roh bosan, roh kritik, ngantuk, roh jahat yang berada di belakang virus corona, semuanya kuasa-kuasa kegelapan itu kami ikat di dalam nama Yesus Kristus. Kami tolak, kami usir, kami hancurkan, kami patahkan dalam nama Yesus Kristus, dan kami bakar dengan api Allah yang menghanguskan di dalam nama Yesus Kristus. Kami bakar dengan api Allah yang menghanguskan di dalam nama Yesus Kristus, dan mereka menjadi abu. Dan kami taklukkan di bawah kaki Kristus Yesus. Kami butakan mata mereka dengan pedang roh, yaitu firman Allah. Dan kami putus sangkalkan semua komunikasi roh jahat itu di dalam nama Yesus Kristus. Roh Kudus leluasa menuntun kami dan beracara di dalam ibadah dan pemberitaan firman Tuhan ini dalam nama Yesus. Kami berdoa bersama-sama berkata, amin. Shalom, jemaat yang kekasih di dalam Kristus Yesus, yang berada di rumah, di berbagai tempat, dan juga pemirsa yang sedang mengikuti ibadah ini. Renungan kepada kita, yaitu kita ambil dari 1 Korintus 6 ayat yang ke-9 sampai dengan ke-11. 1 Korintus 6 ayat 9 sampai dengan ke-11. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemurik, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikian dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Berbicara tentang kata adil, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bicara tentang adil yaitu berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran. Orang yang tidak berpegang kepada kebenaran tidak ada tempat di dalam kerajaan surga. Orang yang tidak hidup benar tidak ada tempat di dalam kerajaan surga. Orang yang tidak percaya kepada kebenaran itu tidak akan mendapat tempat di dalam kerajaan surga.
Dikatakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada yang datang kepada Bapa di sorga kalau tidak melalui aku. Kalau orang tidak percaya kepada kebenaran itu, yaitu kepada Yesus Kristus, maka dia tidak akan dapat tempat di dalam kerajaan surga. Dan dikatakan, janganlah sesat. Berbicara tentang janganlah sesat, kata sesat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sesat tidak melalui jalan yang benar. Orang yang tidak melalui jalan yang benar itu, maka dia tidak mendapatkan tempat di dalam kerajaan surga. Orang yang tidak menuruti perintah Allah, perintah firman Tuhan, tidak melakukan kebenaran, maka tidak ada tempat baginya di dalam kerajaan surga. Bahkan dikatakan bahwa janganlah sesat. Siapa-siapa saja mereka orang-orang sesat itu, yaitu orang cabul. Berbicara tentang orang cabul, berbicara tentang orang yang melakukan perbuatan yang tidak senonoh, perbuatan yang jorok, perbuatan yang tidak terpuji. Itulah mereka yang hidup di dalam percabulan. Itulah orang-orang yang sesat itu, hidup di dalam percabulan, hidup di dalam penyembahan berhala. Karena sesat itu adalah orang-orang cabul. Yang kedua adalah penyembah-penyembah berhala. Firman Tuhan berkata, jangan engkau membuat patung yang menyerupai apapun, baik di langit di atas, di bumi di bawah, dan di dalam air di bawah bumi. Jangan engkau sujud menyembah kepadanya. Allah kita adalah Allah pencemburu. Dia membalaskan kejahatan bapa tepat terhadap anaknya 3 sampai 4 keturunan. Tetapi dia mengasihi beribu-ribu orang yang mengasihi dia. Jadi orang yang menyembah berhala, patung dan lain sebagainya itu tidak ada tempat di surga. Itulah yang dikatakan sesat. Begitu banyak orang yang sesat pada hari-hari ini. Mereka datang ke dukun, mereka datang kepada tukang sihir, mereka datang kepada penelaah sesuai dengan Ulangan 18 ayat 10 sampai dengan 14. Itulah penyembah-penyembah berhala itu yang mempersembahkan anaknya di dalam api, yang mempersembahkan anaknya kepada dewa-dewi, yang mempersembahkan anaknya kepada iblis setan, yang datang kepada orang-orang yang orang pintar, yaitu dukun, penelaah, peramal, tukang sihir. Semuanya itu adalah kekejian bagi Allah. Itulah orang-orang sesat itu yang menyembah berhala dan berdukun. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dan dikatakan orang-orang sesat itu adalah orang-orang berzina, banci pemburik. Orang berzina, banci pemburik ini berbicara tentang LGBT. Orang sesat LGBT. L adalah lesbian, J adalah gay, B adalah biseksual, T adalah transgender. Jadi orang yang melakukan perzinahan itu berbicara tentang perbuatan seks yang bukan pasangan hidupnya secara resmi, yang berzina, yang berhubungan badan dengan orang-orang
yang tidak ada hubungan suami istri sama sekali. Itulah orang-orang berzina. Itu ada di dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Salah satunya dalam hukum Taurat, yaitu jangan berzina. Itulah sesat itu. Tidak ada tempat bagi mereka di surga. Ini dinyatakan oleh firman Allah melalui Paulus kepada jemaat di Korintus, salah satunya yaitu tentang perzinahan. Lalu dikatakan tadi LGBT, lesbian, berhubungan wanita dengan wanita. Ini adalah kekejian bagi Tuhan. Tidak ada tempat bagi mereka di dalam kerajaan surga. Hai jemaat-jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus yang sedang mengikuti ibadah ini, yang sedang mengikuti khotbah ini, peringatkan ketika kau melihat orang-orang yang sedang berhubungan mesra antara wanita dengan wanita, tegur. Karena firman Tuhan berkata, jikalau engkau melihat saudaramu berbuat dosa, tegur dia. Sebab kalau dia mati engkau tidak menegur dia, maka Tuhan akan meminta pertanggungjawaban kepadanya. Tetapi kalau engkau telah menegur dia atas dosa itu, kalau dia mati, maka Tuhan tidak akan meminta pertanggungjawaban kepada saudara. Lalu lesbian, gay, ini antara laki-laki dengan laki-laki. Itu udah sinting. Tuhan tidak menciptakan laki-laki sama laki-laki berhubungan seks. Itu adalah kekejian bagi Tuhan. Oleh karena itu saudara diberkati oleh Tuhan. Kalau engkau melihat itu, tegur. Walaupun kadang-kadang mereka tersinggung, mereka marah, mereka emosional, tetapi apa? Sebelum engkau tegur, katakan, Tuhan, saya menegur gate ini, tutup buku saya dengan kuasa darah Yesus. Kuasa kegelapan, roh gay yang ada di dalamnya, orang kuat yang ada di dalamnya, aku ikat dalam nama Yesus Kristus. Dan mulutku berkuasa untuk menyampaikan firman-Mu kepada mereka. Pasti dia akan terima. Karena yang kita sampaikan itu adalah kebenaran. LGBT, biseksual. Ini namanya orang yang berhubungan dua arah. Dikatakan di dalam bahasa dunia, yaitu ACDC. Laki-laki ya, perempuan ya. Tegur. Jangan segan-segan menegur, baik di khotbah, baik pun saudara ketemu. Jadi saudara pasti akan dilindungi oleh Tuhan ketika engkau menegur mereka. Kemudian transgender, merubah kelamin, tidak menerima apa yang diberikan oleh Allah kepadanya, tidak menerima pemberian Tuhan kepadanya sebagai laki-laki, sebagai orang yang strong, mau jadi berubah fungsi. Itulah orang-orang sesat yang tidak ada tempat bagi mereka di surga. Lalu orang-orang sesat yang lainnya di dalam ayat ini yaitu pencuri, mencuri, mengambil yang bukan miliknya. Menurut hukum, jangan engkau memindahkan barang seseorang tanpa diketahui oleh pemiliknya. Kalau saudara memindahkannya tanpa diketahui oleh pemiliknya, kalau dilarang sama polisi, orang itu adalah pencuri. Dan memang di dalam Alkitab, jangan mencuri. Itulah orang-orang sesat itu. Mencuri untuk kepentingan diri sendiri.
mencuri untuk keuntungannya diri sendiri. Juga orang-orang sesat itu adalah orang kikir, pelit, tidak mau menolong orang. Padahal firman Allah berkata, bertolong-tolonganlah saudara. Jadi saling membantu, bukan mengejek, tapi mau menolong, mau memberi. Virus corona ini sekarang kita mau memberi semampu kita. Jadi kita saling tolong menolong. Yang itu memberi kepada mereka. Kemudian pemabuk, orang sesat itu salah satunya pemabuk. Makanya itu adalah satu perbuatan daging. Yang itu perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, pencemaran hawa nafsu, penyembahan berhala syirik, perselisihan, perseteruan, percidraan atau pemecah, kemabukan, pesta borak, dan lain sebagainya. Orang yang mabuk itu dilarang. Itu adalah kekejian bagi Tuhan. Tidak ada tempat bagi mereka di sorga. Dan demikian juga pemfitnah, suka membicarakan orang dan membicarakan yang tidak benar. Itu jauhi dan tegur. Itu adalah orang-orang sesat yang tidak ada tempat bagi mereka di dalam kerajaan surga. Penipu, ya. Penipu ini sama dengan berbohong, sama dengan berdusta, sesuai dengan firman Tuhan di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-44, ya. Yohanes 8 ayat yang ke-44 dikatakan, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup di dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya, dan dia itu adalah bapa pendusta. Jadi orang yang berdusta adalah anak iblis. Jadi orang yang berbohong, orang yang menipu, orang yang berdusta adalah orang sesat. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang dikatakan orang-orang sesat itu termasuk penipu, tidak akan mendapat tempat di dalam kerajaan Allah, kerajaan surga. Dan di ayat yang ke-11 dikatakan, dan beberapa orang di antara kamu demikian dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah. Paulus berbicara kepada jemaat di Korintus di dalam dua kelompok, orang yang masih hidup sesat dan orang yang sudah dibenarkan. Jadi diingatkan di situ bahwa beberapa orang di antara kamu demikian dahulu, tetapi kamu telah memberikan dirimu disucikan. Jadi artinya bahwa orang yang hidup sesat, orang yang hidup di dalam pencabulan penyembahan berhala, hidup dalam perzinahan, banci, dan hidup di dalam pembunuh, hidup di dalam pencuri, kikir, pemfitnah, pemabuk, penipu, pembohong, dolok, tetapi engkau telah disucikan dan dikuduskan. Itu ditujukan kepada mereka, tetapi tujuannya adalah untuk dikatakan, disampaikan kepada pihak yang satu
supaya bertobat, supaya meninggalkan perbuatan-perbuatan sesat itu, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Bagaimana caranya? Yaitu di dalam ayat ini menerima Yesus sebagai Tuhan dan diberi kuasa menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan. Mereka memberi diri mereka untuk dibaptis selam. Baptis selam dikatakan disucikan. Sebelum dibaptis selam itu mereka harus bertobat. Dikatakan bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, dan dosamu diampuni oleh Allah. Sesuai dengan Markus 1 ayat 4b. Bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, dan dosamu diampuni oleh Allah. Jadi pertobatan yang sungguh-sungguh, makanya orang yang dibaptis selam itu adalah orang-orang yang sudah mengerti dan sudah berbuat dosa. Makanya dibenarkan, ditenggelamkan, mati bersama Kristus Yesus di dalam baptisan. Dan sama seperti Kristus dibangkitkan oleh Allah oleh kemuliaan Allah. Jadi saudara harus mengalami pembaptisan, mengakui segala dosa dan perbuatan-perbuatan itu, konseling, mengakui semua dosa itu. Di gereja ini biasa kita konseling orang yang mau dibaptis selam itu. Setidak-tidaknya kita mengajukan pertanyaan pengakuan dosa 215 pertanyaan. Karena manusia itu buat dosa, karena manusia itu sesat, melakukan percabulan kecemaran hawa nafsu, melakukan pencurian, melakukan burit, berzina, LGBT. Siapa yang menyuruh mereka? Yaitu iblis. Nah, iblis ini berkeliaran di mana-mana di dunia ini. Dia bisa masuk di dalam pikiran manusia, bisa dia masuk dimanapun, di dalam benak seseorang untuk tidak mengasihi istrinya. Ada. Sehingga istri stres, sehingga istri jadi kerasukan setan gara-gara suami. Ya. Bisa gara-gara suami, istri stres, tidak diberikan kebutuhan hidup, hanya dia membutuhkan kebutuhan seks, tapi kebutuhan hidup dia tidak memberikan. Dijadikan jomblos istri. Itulah namanya iblis menyuruh suaminya untuk menyakiti. Siapa yang bisa melepaskan itu? Hanya Yesus bisa melepaskan kuasa kegelapan itu. Hanya Yesus. Saudara pergi ke dukun, tidak akan lepas. Kalau hamba Tuhannya pun ragu-ragu untuk mengusir setan itu, melepaskan dia dari kuasa kegelapan itu, bisa melawan orang itu. Bisa dia naku, bisa dia tinju, bisa dia setan. Mengapa? Karena roh yang ada di dalamnya itu roh setan. Mau dipegang dia 5 orang, lepas. Saudara tahu bagaimana laki-laki yang kerasukan setan digerasuk, dia dirantai, lepas. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan dia. Dan kuasa itu telah diberikan kepada kita, anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus. Makanya dikatakan siapa yang menerima dia, maka dia diberi
berkuasa sebagai anak Allah yang percaya bagi namanya itu. Makanya saudara harus percaya kepada kebenaran itu. Makanya dikatakan orang yang tidak adil tidak akan masuk kerajaan sorga. Biarlah kita menjadi orang adil yang percaya kepada kebenaran itu dan yang memegang kebenaran itu. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan, disebutkan di situ bahwa tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan di dalam Uratakara. Kolose 1 ayat 13 dan 14. Dialah yang melepaskan kita dari kuasa kegelapan, dan dialah yang memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Dan di dalam dia ada penebusan kita, yaitu penebusan dosa. Jadi hanyalah Tuhan kita Yesus Kristus yang bisa melepaskan manusia dari kuasa kegelapan, ikatan-ikatan si jahat, ikatan penghulu-penghulu di dunia ini, ikatan-ikatan iblis. Hanya Yesus yang bisa melepas, dan hanyalah Yesus yang bisa membawa kita ke surga. Makanya Yesus berkata, jangan gelisah hati, percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kalau tidak demikian, tentu aku akan mengatakannya kepadamu. Setelah aku sampai di sana dan mempersiapkan tempat bagimu, maka aku akan kembali. Di mana aku berada, kamu berada. Kemana aku pergi, engkau tahu jalan kesana. Jadi saudara, lalu dilanjutkan di dalam Yohanes 14 ayat 6 itu. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi ayat yang ketiga itu, Tuhan menyiapkan tempat bagi kita. Tuhan membawa kita ke surga. Dan hanyalah Yesus Kristus yang bisa menguduskan kita. Selain daripada itu tidak ada. Bukan karena kita melakukan beberapa macam hal kebenaran, hal kebaikan, berbuat baik, tidak. Hanya itu persyaratan masuk surga. Tetapi percayalah kepada Yesus. Ketika engkau percaya kepada Yesus, maka engkau melakukan karakter Tuhan kita Yesus Kristus itu, yang karakternya yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada satu hukum yang menentang. Di dalam Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai dengan 25. Kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah. Kita, orang yang tidak benar ini, dibenarkan oleh Tuhan dengan pengorbanannya, dengan pengampunan dosa yang diberikan kepadamu dan kepadaku. Asalkan kita mengakui dosa kita. Dia adalah setia dan adil. Yesus setia dan adil. Ia mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari kejahatan kita sesuai dengan 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Setelah kita mengakui dosa kita dengan sungguh-sungguh, dengan benar kepada Tuhan, maka Tuhan kembali menyayangi kita, memaafkan kesalahan kita, dan melemparkan ke dalam tubir-tubir laut segala dosa yang kita telah lakukan itu. Dan Yesus tidak mengingat-ingatnya lagi, sesuai dengan Mika 7 ayat yang ke-19. Tapi kadang-kala iblis menuduh, iblis mengintimidasi. Wah, kamu ke gereja, kamu baru buat dosa,
iblis itu? Bukankah Tuhan berkata bahwa jikalau kita mengakui dosa kita, Dia adalah setia dan adil, Dia mengampuni dosa kita. Hei iblis, kau pergi. Tuhan Yesus telah mati buatku. Dia mati di atas kayu salib untuk mengalahkan maut, untuk menginjak kepala sulam, dan aku telah dikuduskan dan telah dibenarkan. Engkau harus berani mengatakan kepada iblis kalau dia datang mencongkel dosamu, mengingat-ingat dosamu. Kalau iblis mengingat-ingat dosamu, mengingat masa lalumu, cepat bilang sama dia, pergi. Engkau tidak berhak menggoda aku lagi. Tuhan telah melemparkannya ke dalam tubir-tubir laut. Setelah dia mengakui dosa itu, barulah kita baptis mereka. Inilah yang dikatakan oleh Paulus itu, bahwa kamu dahulu seperti itu, tetapi engkau telah disucikan, engkau telah dikuduskan, engkau telah dibenarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan membawa kita ke dalam kerajaan-Nya yang telah dipersiapkan buat saudara dan buat kita semuanya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, di dalam menghadapi virus corona ini, pada saat-saat ini, saudara pasti aman dalam perlindungan Tuhan. Karena Tuhan menyertai engkau. Karena engkau duduk di dalam lindungan yang maha tinggi dan bernaung di dalam naungan yang maha kuasa. Sehingga engkau berkata, Tuhanku yang maha tinggi, kubu pertahananku, engkau Allahku maha besar yang melindungi aku dan aman dalam perlindungan. Engkau berada di bawah kepak saya, engkau aman dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, engkau sungguh baik. Mari para singer dan worship leader kita selesaikan. Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu hidup kuat, tajam, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Yang menusuk amat dalam, sanggup memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, dan dapat membedakan pertimbangan pikiran manusia. Ya Tuhan, Engkau mengingatkan kami bahwa orang yang tidak adil tidak akan mendapat tempat di dalam kerajaan surga. Dan orang yang hidup sesat yang tidak sesuai dengan kebenaran, yaitu mereka orang-orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pembunuh, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya Tuhan Yesus Kristus, pada umumnya manusia ini telah melakukannya, tetapi firman-Mu berkata, kalau kita mengakui dosa kita, Dia adalah setia dan adil. Yesus mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari kejahatan kita. Dia jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Engkau minta ampun kepada Tuhan pada saat ini, karena firman-Nya berkata, marilah kita berpegang, sekalipun dosamu semerah kemiji, Tuhan putihkan seputihnya salju. Sekalipun semerah kain kesumba, Tuhan putihkan seputihnya bulu domba. Hanya oleh cara Yesus yang menyucikan kita dari dosa kita. Minta ampun kepada Tuhan. Tuhan akan mengampuni saudara. Dan jangan keraskan hati. Kalau engkau belum pernah dibaptis, baptislah. Datanglah kepada hamba Tuhan.
dibaptis dengan baptisma. Haleluya. Manusia tidak bisa menyelamatkan diri. Pendeta, pastor, tua, nenek tidak bisa menyelamatkan diri. Tetapi hanya Yesuslah yang menyelamatkan kita. Ketika kita melakukan seturut firman-Nya dan seturut kehendak-Nya, seturut apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu sendiri. Ya Tuhan, kami buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu, dan kami tidak memeraskan hati kami di dalam kegelapan. Terima kasih, Roh Kudus pimpin kami, sehingga firman yang telah kami dengar ini menjadi rema di dalam hidup kami, di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami mau melakukan perjamuan kudus pada saat ini Tuhan. Kami memohon, kuduskan kami, sucikan kami, sehingga perjamuan kudus ini menjadi berkat bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Setiap saudara memakan dan meminum perjamuan ini, saudara wajib memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang, yaitu engkau memberitakan kebenaran firman Allah. Angkatlah roti di tangan kanan saudara, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini menjadi persekutuan kita dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus? Makanlah dengan iman di dalam nama Yesus Kristus. Angkat cawan di tangan kanan saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku.
Bukankah cawan ini menjadi persekutuan kita dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus? Minumlah dengan iman dalam nama Yesus Kristus. Ucapkan syukur kepada Tuhan, bermasmur kepada Tuhan. Terima kasihlah kami bersyukur Tuhan Yesus, kami dapat melakukan perjamuan kudus pada malam hari ini, dan kami percaya dosa kami diampuni, nama kami tercatat di dalam buku kehidupan yang terikat oleh kuasa kegelapan. Melepaskan mereka yang sakit, Engkau sembuhkan mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan demikian juga Tuhan, kami berdoa buat Indonesia. Indonesia mengalami mukjizat yang luar biasa. Virus corona berhenti di dalam nama Yesus Kristus. Karena doa-doa orang benar, ketika berdoa maka Tuhan mendengarnya. Sesuai dengan firman Tuhan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku dari surga mendengarkan doanya, dan dosanya diampuni, dan memulihkan negeri mereka. Ya Tuhan, kami berdoa kepadamu. Seluruh bangsa Indonesia, penduduk Indonesia berdoa bertalu-talu kepadamu Tuhan. Maka Engkau mendengarkan dari surga. Engkau memulihkan Indonesia. Engkau memulihkan kesehatan bangsa Indonesia, memulihkan keadaan ekonomi, memulihkan aktivitas kami masing-masing. Dan Tuhan memberkati negara Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, dan wakilnya adalah Profesor Dr. Ma'ruf Amin. Ya Tuhan, beserta seluruh kabinetnya Tuhan, dan juga seluruh pembantu-pembantunya di provinsi, di kabupaten, di kota Madia, di kecamatan, di lorong-lorong, mulai dari pusat sampai daerah, semuanya ada kesatuan hati mendukung
kepemimpinan Republik Indonesia sesuai dengan firman Tuhan di dalam kitab Roma ayat 1 sampai dengan 5. Tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Allah, dan semua masyarakatnya patuh dan taat kepada pemimpinnya. Orang yang tidak taat kepada pemimpinnya dihukum. Itulah firman Allah. Tuhanlah yang meningkatkan kejahatan-kejahatan orang tertentu di bangsa ini, dan semua kuasa-kuasa kegelapan yang menunggangi orang tertentu untuk menjatuhkan bangsa dan negara Republik Indonesia yang dipimpin oleh Bapak Presiden Jokowi. Semua kuasa kegelapan itu kami ikat di dalam nama Yesus Kristus. Kami tolak, kami hancurkan, kami patahkan di dalam nama Yesus, dan kami bakar dengan api Allah yang manusia dalam nama Yesus Kristus. Indonesia sukses, Indonesia diberkati, Indonesia berlimpah-limpah berkat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita mengangkat tangan kita ke arah surga. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus dan yang mengasihi Tuhan, bawalah berkat-berkat kasih damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis di dalam Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang sampai Yesus datang untuk yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.